Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan materi telaah kurikulum yang berjudul Profil Pelajar Pancasila. Ada pepatah yang mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Sebelum kita membahas ke poin intinya, kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Tapi menurut Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum menerangkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kedua panduan pedagogik. Panduan pedagogik di sini berarti sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar, bukan hanya proses pembelajaran di kelas saja, tetapi pengajar juga melakukan pendalaman karakter. Yang terakhir adalah panduan asesmen kerangka. Panduan asesmen atau panduan pembelajaran dan asesmen merupakan dokumen berisi prinsip, strategi, dan contoh-contoh yang dapat memandu guru dan satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Kerangka asesmen ini, komponen ini bisa digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Pada tahun 2022 silam, sudah dimulai implementasikan kurikulum Merdeka untuk jalur mandiri berdasarkan data pusat dan pembelajaran atau Puskurjar serta Kemendikbudristek. Kurikulum Merdeka sendiri berarti kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Saat ini, sudah hampir 70% satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diimplementasikan pemerintah. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi pencapaian kompetensi peserta didik. Melalui program sekolah, penggerak, SMK Pusat, keunggulan dan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri, kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara baik. Ya, di dunia pendidikan ada istilah baru yang mulai diperkenalkan, yaitu pelajar Pancasila. Istilah pelajar Pancasila baru muncul dalam peta jalan pendidikan Indonesia pada tahun 2020 sampai 2035 dan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Pancasila dikenal sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dengan otomatis warga negaranya pun harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai karakter yang ada pada tiap sila Pancasila terdiri dari nilai karakter religius, sosial, mandiri, patriotisme, kebersamaan, demokratis, dan keadilan. Dalam konteks sistem pendidikan Indonesia, di dalamnya mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, dan profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu belajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia.
Jawabannya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya dalam kurikulum Merdeka ditekankan tentang profil pelajar Pancasila. Guru sebagai agen perubahan berperan penting untuk membawa tujuan kegiatan belajar mengajar lebih efektif, lebih efisien, dan optimal. Kegiatan belajar mengajar bukan sekedar meningkatkan motivasi dan potensi peserta didik saja, tetapi membuat peserta didik berkarakter. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Dimensi dalam profil pelajar Pancasila satu sama lain saling berkaitan dan menguatkan. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila harus dilakukan secara bersamaan, tidak parsial. Oleh karena itu, termuat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik itu dalam beragama, berakhlak yang baik kepada diri sendiri, sesama manusia, ataupun kepada alam dan kepada negara. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya adalah pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Dimensi yang ketiga adalah mandiri. Pelajar Indonesia tentunya memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Lalu keempat, ada bergotong royong. Maksudnya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong tersebut adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupannya, serta terbuka dengan penemuan baru. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Keenam dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kompetensi kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai identitas atau jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga global. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.